Rina dulu. Ya, saya akan memberi yang secara umum dulu. Secara umum kan kalau kita mau uji klinik itu paling tidak kita punya bayangan bahwa itu ada gunanya dan punya bayangan bahwa itu aman kan. Ini kan kira-kira kalau mau masuk uji klinik ini fase 2, mungkin bukan fase 1 ya, tapi langsung fase 1 dan fase 2 mungkin jadi satu, atau pas fase 3. Fase 2-nya dianggap sudah confirm atau masih perlu kita lakukan. Nah, itu kan mungkin berdasarkan paper ini bagaimana. Terus terang tadi saya sempat diskusi dengan Bu Yunita, itu 5 pasien yang berhasil itu dari total 5 pasien yang diberi, atau ada lebih yang diberi tapi yang berhasil hanya 5, atau kami tidak begitu jelas dari seluruh yang pernah dicoba. Bu Yunita ya. Mungkin mau menambahkan? Ya, sepanjang yang saya baca di jurnal yang disebutkan yang mengenai uji coba COVID-19 ini memang jumlah pasiennya sedikit ya, ITOP. Ada 5 pasien yang tadi diutarakan oleh Dr. Teguh tadi, kemudian yang dilakukan di Jerman itu juga cuma 10 pasien. Cuman kita juga ada suatu artikel yang dari Cina juga yang menyatakan dari 245 pasien itu yang berhasil adalah 91 kasus. Ini tapi sayangnya ini berupa kayak seperti berita begitu dari China, dari ya ini sayangnya kita mau share nggak bisa ya. Jadi ada dari sini Cina sudah melakukan 245 COVID-19 pasien untuk konvalensi terapi, kemudian yang mengalami perbaikan adalah 91. Nah, ini yang mau kita tanyakan, ini apakah memang dari semua jurnal itu sudah semua dikumpulkan dan angka keberhasilannya memang sudah cukup promising gitu, atau bagaimana? Atau memang hanya baru 2 penelitian itu saja yang mengena untuk clinical trial-nya. Gitu. Ya. Itu saja dari kami sementara. Ya, itu saja dari kami. Kemudian mungkin salah satu lagi, mungkin apakah protokol yang kita acu itu sama dengan dari FDA ya? Kalau saya amati, komparasinya memang ada kemiripan. Cuman ada perbedaannya yang kalau yang dari FDA itu yang sudah direvisi itu untuk donor itu dipakai pasien yang sudah sembuh 14 hari, sudah 14 hari dari gejala ya. Kemudian juga dan ditambah dengan pemeriksaan swab itu 2 kali negatif. Apakah itu juga dilakukan di protokol kita yang akan dipropos ini atau tidak? Ini masih belum, kurang jelas kita, karena kami masih concern masalah viral load-nya, apakah masih sudah dijamin sudah aman untuk donornya ini untuk diberikan kepada, masih darahnya ini plasmanya ini diberikan kepada resipien ini, apakah benar-benar sudah aman dengan batas-batas itu. Mungkin itu saja dulu dari kami. Ya, oke, terima kasih Prof. Madarina dan Dr. Yunita. Jadi sebetulnya kita belum mempunyai protokol apapun, jadi ini merupakan proses pembahasan yang kita lakukan hari ini, di mana kita mencoba melakukan suatu pembahasan dari suatu jurnal. Memang ada jurnal yang lain atau artikel lain yang sebetulnya sama seperti yang kita bahas sekarang, juga dari Cina, masih case series juga, tapi dengan 10 pasien. Tetapi kami memilih jurnal ini karena kelengkapan dari apa yang dibahas di sini, sehingga ini yang akan mungkin nanti dalam proses uji kliniknya, kita akan membuat suatu protokol yang mungkin mirip dengan apa yang dilakukan di sini, tetapi tentunya kembali lagi tadi benar apa yang dikatakan, ya, bagaimana desainnya, apakah ini fase 1, fase 2, atau ya, bagaimana pengelolaan donornya, siapa resipiennya, ini yang sebetulnya masih dalam proses pembahasan kalau memang itu akan kita jadikan suatu uji klinik. Ya, tapi pertanyaan-pertanyaan tadi atau masukan tadi itu memang yang akan mendasari semuanya.
untuk proses ke depannya. Mungkin demikian.